Sahabat yang terkasih, kritik atau mengkritik tidaklah selalu mudah untuk disampaikan. Jika kita tidak hati-hati, kritikan kita yang memiliki maksud baik hanya akan melahirkan perasaan sakit hati dan membuahkan balas dendam serta sulitnya satu pengampunan. Saling mengkritik itu tidak gampang. Orang memerlukan tingkat kedewasaan tertentu dengan motif atau dasar yang dipakai untuk saling mengkritik. Cinta kasih harus menjadi motif atau dasarnya tatkala kita memberikan kritik kepada sesama. Kita hanya mau menolong orang lain untuk berubah. Dengan berubah, dia mencapai pertumbuhan iman dan perkembangan kedewasaan. Sebaliknya, bagi kita yang menerima, kritikan menjadi kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita. Kita membiarkan diri diubah lewat kritik yang disampaikan orang lain. Kita hanya diminta untuk terbuka melihat semuanya itu sebagai kesempatan untuk bertobat dan memperbaharui diri. Yesus menjadi contoh bagi kita bagaimana mengkritik sesama. Ia dengan berani menyampaikan kritik atau teguran kepada orang-orang Farisi pada waktu yang tepat dan dengan cara yang jitu. Yesus mengkritik cara hidup orang Farisi yang hanya terarah pada penghayatan hidup yang legalistik, yakni hidup demi peraturan dan hukum tertulis, serta hanya demi menutupi keberadaan hati mereka yang jahat. Hukum dan peraturan menjadi tidak bermakna bila tidak diimbangi oleh dasar hati yang bersih. Sebab kalau demikian, maka hukum dan peraturan tidak lebih sebagai kedok sekaligus alat untuk menutupi kejahatan dan membenarkan keburukan. Yesus menentang setiap upaya pembenaran diri yang semu. Kesempurnaan yang diinginkan Yesus agar hidup kita berkenan di hadapan Allah adalah bukan hanya bagian luar atau tampaknya saja sempurna, tetapi bagian dalam juga harus sempurna. Bagian dalam yaitu kedalaman hati kita harus sempurna. Jangan menutupi kejahatan hati kita dengan hal-hal yang tampak dari luar sebagai perbuatan suci dan taat pada peraturan dan hukum. Perbuatan baik yang tampak dari luar harus merupakan cerminan bersihnya hati dari kejahatan. Dengan demikian, hidup kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Kita harus jujur di hadapan Allah dan sesama. Hukum dan peraturan dibuat bukan untuk suatu pembenaran diri, tetapi agar hidup kita sebagai manusia menjadi benar dan bermakna. Lepaskanlah dan tinggalkanlah cara hidup kita yang penuh kemunafikan. Jadilah orang yang hidupnya taat dan selalu berkenan di hadapan Allah. Ya Bapa, semoga sabdamu menjadi kekuatan kami untuk menjalankan segenap aturan hidup kami dan menghayatinya dalam hidup kebersamaan kami. Amin.